Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Apa kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu dan juga damai sejahtera. Marilah sebelum kita memulai aktivitas pada pagi hari ini, kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang bertelut di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur atas berkat yang Tuhan limpahkan pada keluarga kami masing-masing. Bapa, saat ini kami mohon kiranya Tuhan juga mengaruniai kesehatan bagi jemaat Tuhan di GKJ Sukoharjo ini. Dan kiranya Tuhan menjauhkan kami dari virus COVID-19 yang sedang mewabah saat ini. Bapa, pagi ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Bapa memampukan kami untuk mengerti dan dapat kami resapkan di dalam hati, kami lakukan di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapak, semua permohonan kami ini kami serahkan di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita pada pagi hari ini, sukacita bersama Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, saat ini tidak kita pungkiri bahwa kita merasakan dan mungkin melihat keadaan kita dan juga di sekitar kita serba takut, sulit. Ini mungkin kita rasakan bersama. Ya, kita semua mungkin merasa was-was, ketakutan akan wabah yang berdampak pada hidup kita masing-masing, sehingga mengakibatkan hidup sosial kita menjadi terganggu. Bahkan banyak saudara-saudara kita yang kehilangan pekerjaan. Ada pula yang usahanya harus tutup atau macet, sehingga kesulitan akan finansial pasti dihadapinya. Betapapun beratnya hidup kita saat ini, sebagai orang Kristen kita harus menjalaninya dengan sukacita. Mengapa demikian dan apa alasannya? Sebagai orang Kristen, kita harus ingat bahwa Allah mengasihi kita dan memanggil kita untuk diselamatkan. Bukan kita yang memilih Allah, tetapi Allah yang telah memilih kita. Ini tersurat di dalam firman Tuhan di dalam Yohanes 15 ayat 16a. Selain itu, kita akan juga dengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur 91 ayat 15 yang seperti ini firman Tuhan. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari dua ayat inilah dapat kita jadikan dasar dan pegangan hidup kita. Bagaimana kita harus hidup di dunia ini, walau dalam
keadaan apapun, kesulitan, ketakutan. Dan bila kita selalu bersandar pada Tuhan dengan firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini, pasti kita harus bisa menjalani kehidupan dengan meyakini akan kebaikan Tuhan. Maka kita pasti akan terhindar dari rasa putus asa, ketakutan di saat kita memikul beban berat. Ya, karena kita berseru dan berserah kepada Tuhan, maka kita pasti akan diringankan seperti janji Tuhan di dalam Mazmur 91 ayat 15 tadi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, walaupun kita ini orang berdosa, berbeban berat, tetapi Tuhan akan melepaskan dosa dan beban kita seperti janji Tuhan. Allah telah mengampuni dan mengangkat dosa-dosa kita dan juga beban-beban kehidupan kita lewat pengorbanan Tuhan Yesus yang menderita di kayu salib. Ingat akan hal ini. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kalau hidup kita berserah kepada Tuhan dan juga melaksanakan firman Tuhan, pasti kita akan mendapatkan kedamaian. Dari dua ayat inilah sebagai dasar dan pegangan hidup kita, alasan kita mengapa kita harus hidup bersukacita. Sebagai anak-anak Allah, bukankah kita ingat ada pepatah di dalam kehidupan kita? Bergembiralah dalam segala hal, sehingga hidup kita akan menjadi sehat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, karena Allah baik, Allah kita begitu kasih kepada kita. Kristus telah mengangkat segala dosa dan beban yang ada pada hidup kita. Telah menolong kita dalam hidup kita sehari-hari. Sekarang apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini untuk Tuhan? Jawabannya ada di hati kita masing-masing. Tuhan memberkati kita. Amin.